Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang diferensial atau dalam bahasa Indonesia berjudul turunan. Untuk materi diferensial akan terbagi menjadi 2 poin. Untuk yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Dan yang kedua adalah turunan fungsi trigonometri. Dan pada video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah terkait turunan fungsi aljabar itu sendiri. Di mana turunan fungsi aljabar nanti akan ada 3 poin lagi, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan, kemudian tentang perkalian dan tentang pembagian. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah 2 poin pertama, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan, serta tentang perkalian. Turunan fungsi aljabar akan didefinisikan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit, turunan dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk Fx plus H dikurangi Fx per H. Jadi, turunan sendiri sebenarnya adalah lanjutan dari materi limit yang telah kalian pelajari di video sebelumnya. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel X. Sekarang untuk penerapan turunan. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Nah, sekarang di bagian ini tentang rumus turunan fungsi aljabar. Sebagai dasar nanti akan saya berikan 3 rumusan di sini. Diketahui suatu fungsi aljabar Fx, maka turunan pertamanya adalah F aksen X. Rumus-rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama, jika ada Fx sama dengan C merupakan konstanta, maka F aksen X-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika ada Fx sama dengan X, maka F aksen X-nya sama dengan 1. Lalu untuk yang ketiga, jika ada Fx sama dengan A dikalikan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan A dikalikan N, X pangkat N dikurangi 1. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai rumusan suatu turunan fungsi aljabar. Agar lebih jelas terkait rumusan ini, kita akan coba rumus tersebut pada contoh soal turunan fungsi aljabar. Di sini saya ada 6 contoh soal
Tentukanlah turunan pertama dari masing-masing bentuk aljabar berikut ini. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 ini nanti pada dasarnya tadi rumusannya. Dan nomor 4 ini nanti adalah berupa bentuk penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan nomor 1 sampai 3 nanti akan kita kenalkan dulu kalian dengan bagaimana turunan itu. Sedangkan untuk nomor 5 dan nomor 6 ini nanti dalam bentuk perkaliannya. Kita akan bahas satu persatu penyelesaian dari ke-6 contoh soal ini. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada fx sama dengan 8, di mana 8 ini tidak memuat variabel yang artinya adalah konstanta. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi perlu diingat jika tidak memuat variabel atau bentuknya hanya konstanta, turunannya langsung bernilai 0. Soal nomor 2, fx sama dengan 5x, maka di sini turunannya adalah 5. Kalau tadi ada x turunannya 1, di sini ada 5x, maka turunannya tinggal angkanya saja. Untuk yang ketiga, jika ada fx sama dengan 4x pangkat 3, kita akan terapkan rumus yang ketiga tadi, maka di sini f aksen x-nya sama dengan 4 dikali 3, x pangkatnya 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 12x pangkat 2. Sekarang untuk yang keempat, jika ada soal fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 15x pangkat 1 ditambah 20, maka hasilnya di sini f aksen x-nya untuk yang pertama di sini didapat 3 dikali 5 dikalikan x pangkatnya 5 dikurangi 1. Kemudian unsur yang kedua di sini didapatkan plus 9 dikali 2 dikalikan x pangkatnya 2 min 1. Lalu di sini min 15x diturunkan akan menjadi min 15 dan 20 konstanta di sini diturunkan akan menjadi plus 0. Maka hasilnya bisa dituliskan f aksen x sama dengan 15x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 1 dikurangi 15 dan nolnya hilang. Sekarang untuk tipe perkalian, untuk contoh soal nomor 5, di sini perkaliannya hanya satu arah, maka fx sama dengan 5x pangkat 2 dikalikan 2x ditambah 7 akan kita kalikan dulu sebelum kita turunkan. Maka hasil perkaliannya di sini nanti depan dikalikan depan, kemudian depan dikalikan belakang. Maka akan didapat fx sama dengan 5 dikali 2 di sini adalah 10, x pangkat 2 dikalikan x itu adalah x pangkat 3. Kemudian plusnya tetap, 5 dikalikan 7 di sini didapat 35, x pangkat 2-nya tetap. Setelah kita kalikan seperti ini, baru akan bisa kita turunkan. Maka f aksen x-nya untuk yang pertama adalah 10 dikalikan 3 dikalikan x pangkatnya 3 dikurangi 1. Kemudian unsur yang kedua di sini didapat plus 35 dikali 2 dikalikan x pangkatnya 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan
30x pangkat 2 ditambah 70x pangkat 1. Lalu untuk penyelesaian soal yang terakhir, di sini ada contoh perkalian untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikalikan dengan x dikurangi 4. Untuk perkalian ini nanti kita akan ada 4 skema perkalian. Untuk yang pertama, depan dengan depan. Untuk yang kedua, depan dengan belakang. Kemudian ada belakang dikalikan depan. Dan yang keempat, belakang dikalikan belakang. Akan kita kalikan satu persatu, maka di sini x kuadrat akan dikalikan dengan x menghasilkan x pangkat 3. Kemudian di sini positif, di sini muncul negatif, maka tanda hukumnya akan negatif. X kuadrat dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 2x kuadrat. Kemudian di sini positif 3x akan dikalikan dengan positif x, maka hasilnya adalah positif 3x kuadrat. Lalu di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif, maka di sini juga akan menjadi negatif. 3x dikali 2 hasilnya adalah 6x. Setelah kita kalikan satu persatu seperti ini, baru langkah selanjutnya bisa kita turunkan. F aksen X sama dengan untuk yang pertama akan menjadi 1 dikali 3 X pangkat 3 dikurangi 1. Untuk yang kedua akan menjadi min 2 dikali 2 X pangkat 2 dikurangi 1. Untuk yang ketiga akan menjadi 3 dikali 2 X pangkat 2 kurangi 1. Dan untuk turunan yang keempat hasilnya adalah min 6. Lalu tinggal kita hitung di sini f aksen X sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 1 ditambah 6x pangkat 1 dikurangi 6. Sekarang kita perhatikan dulu bentuknya. Apakah ada variabel x yang pangkatnya sama? Oh, ternyata di sini ada, yaitu pada posisi min 4x pangkat 1 plus 6x pangkat 1. Maka ini belum selesai, masih ada satu langkah yang bisa kita kerjakan. Hasil akhirnya di sini dituliskan f aksen X sama dengan 3x kuadratnya tetap min 4 plus 6. Di sini akan menghasilkan plus 2x. Pangkat 1 di sini tidak saya tulis lagi. Lalu yang belum ditulis adalah min 6. Inilah hasil untuk jawaban nomor 6. Demikianlah materi tentang diferensial atau turunan fungsi aljabar, berikut 6 contoh soal dan pembahasannya. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi ini. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.